Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angri Pratama Solihin. Saya merupakan dosen dengan home base program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Saya merupakan dosen dengan bidang keahlian perlindungan tanaman atau pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Mata kuliah yang saya ampu di dalam program studi ada beberapa. Yang pertama adalah dasar perlindungan tanaman, ilmu hama dan penyakit tanaman, pengendalian hayati, pestisida dan teknik aplikasi, pengelolaan hama dan penyakit tanaman, serta mata kuliah pertanian berlanjut. Pada PDD UKT-PT kali ini, saya akan membawakan mata kuliah pengendalian hayati. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi agroteknologi yang disajikan pada semester 5 dengan bobot SKS 3, teori 2 SKS, dan praktikum 1 SKS. Deskripsi mata kuliah pengendalian hayati. Mata kuliah ini membahas tentang definisi, sejarah, dan ruang lingkup pengendalian hayati organisme pengganggu tanaman, juga membahas tentang agens hayati pengendali hama tanaman, penyakit tanaman, dan juga gulma, serta strategi dalam melaksanakan pengendalian hayati OPT pada tanaman. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pertanian secara umum dan konsep teoritis agroteknologi dalam bidang pengetahuan pertanian secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. CPL yang ketiga adalah mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan good agricultural practices. Capaian pembelajaran yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah pengendalian hayati, yang pertama adalah menguasai landasan teori, konsep, sejarah, definisi, dan ruang lingkup pengendalian hayati, agens hayati pengendali organisme pengganggu tanaman, serta regulasi populasi OPT oleh agens hayati. Sub CPMK yang pertama, menjelaskan definisi, sejarah, dan ruang lingkup pengendalian hayati secara kritis dan logis. Sub CPMK yang kedua, mendiferensiasikan agens hayati pengendalian OPT dan mekanisme kerjanya dalam pengendalian hayati secara kritis dan logis. Sub CPMK yang ketiga, menguraikan mekanisme regulasi populasi agens hayati dalam mengendalikan populasi OPT. CPMK yang kedua, memiliki motivasi mandiri untuk selalu mengikuti perkembangan keilmuan pengendalian hayati. Sub CPMK yang keempat, menguraikan mekanisme agens hayati dalam membunuh mangsa atau inang dalam pengendalian hayati secara kritis dan logis. Sub CPMK yang kelima, merumuskan dan mensintesis permasalahan-permasalahan di lapangan atau di agroekosistem, serta strategi pengendalian hayati secara kritis dan logis. CPMK yang ketiga, mampu berpikir kritis, logis, sistematis, serta inovatif dalam bidang pengendalian hayati. CPMK yang keempat, mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang pengendalian hayati berdasarkan hasil analisis dan data.
CPMK yang kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap religius. Demikian capaian pembelajaran dari mata kuliah pengendalian hayati, sedangkan materi atau bahan kajian dari mata kuliah pengendalian hayati ini meliputi definisi dan ruang lingkup serta sejarah pengendalian hayati, kemudian predator hama tanaman, kemudian parasitoid hama tanaman, kemudian regulasi populasi musuh alami hama di agroekosistem, kemudian strategi pengendalian hama hayati hama tanaman, yang kelima patogen pengendali hama tanaman, yang keenam jamur pengendali hama tanaman, kemudian bakteri pengendali hama tumbuhan, virus pengendali hama pada tumbuhan, patogen antagonis dari golongan jamur, patogen antagonis dari golongan bakteri. Metode pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester dilakukan dalam 4 metode. Yang pertama, pembelajaran secara tatap muka di kelas. Untuk pembelajaran tatap muka di kelas akan dilaksanakan selama 100 menit setiap minggu. Kemudian akan dilakukan metode praktikum yang akan dilaksanakan di laboratorium dan juga di lapangan atau di lahan pertanian. Metode yang ketiga adalah problem based learning atau studi kasus dengan cara memberikan contoh kasus yang akan dipisahkan oleh mahasiswa, yang akan dijawab oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran berbasis riset. Jadi di saat ini, di metode ini, mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengendalian hayati akan dipertemukan dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil topik penelitian serupa tentang pengendalian hayati untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengendalian hayati melihat lebih dekat dan bagaimana implementasi materi pengendalian hayati dalam kegiatan penelitian. Proporsi penilaian yang akan digunakan dalam mata kuliah pengendalian hayati ini meliputi ujian tengah semester sebesar 25%, kemudian ujian akhir semester sebesar 35%, tugas terstruktur 20%, dan juga nilai praktikum sebesar 20%, sehingga totalnya kumulatif penilaian menjadi 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses belajar mengajar mata kuliah pengendalian hayati di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada perkuliahan pengendalian hayati hari ini. Kita sudah masuk pada pertemuan keempat ya. Dan hari ini kita akan mulai perkuliahan, tapi sebelum itu saya akan mulai untuk mengambil absensi kelas hari ini. Oke, Putri Aziza ada? Gusti Apriliansyah? Susi Rahmawati, Maimun Taib, Dian Pradipta, Rahmi, Nurdila, Nova Sari. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada topik perkuliahan hari ini tentang strategi pengendalian hayati, saya ingin merefresh dulu tentang pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Ada? Ya, silakan. Pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang parasitoid. Tentang parasitoid. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ya, silakan. Pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang serangga predator. Iya. Terus definisi dari parasitoid dengan predator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi betul sekali ya. Jadi pada minggu sebelumnya kita membahas tentang parasitoid dan predator ya. Jadi parasitoid dan predator ini merupakan ada agens hayati ya. Agens hayati pengendali OPT pada tanaman. Oke, jadi kemarin Anda sudah belajar tentang predator, jenis-jenis predator,
cara predator melakukan atau memangsa inangnya, kemudian parasitoid, jenis-jenis parasitoidnya, ya, cara parasitoid untuk membunuh inangnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang strategi dalam pengendalian hayati. Ya, kenapa kita perlu belajar tentang materi ini? Karena pengetahuan kita tentang predator dan parasitoid itu penting untuk ditambahkan muatan strategi. Karena apa? Dengan belajar tentang strategi pengendalian hayati, pengetahuan kita tentang agens hayati itu bisa kita terapkan di lapangan. Ya, bagaimana cara mengendalikan OPT secara langsung di lapangan. Makanya kita butuh yang namanya suatu strategi atau pendekatan, ya, supaya hasilnya betul-betul bisa efektif. Ya. Jadi pengelolaan hama secara terpadu itu kita akan menggunakan semua jenis teknik pengendalian yang tersedia. Ya, tidak hanya salah satu, tetapi semua jenis bisa kita gunakan, kita kombinasikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Mungkin ada? Oke, silakan. Bisa berdiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Viola. Baik, untuk pertanyaan saya itu, apakah pengendalian hayati OPT dapat dikombinasikan dengan penggunaan insektisida kimia? Baik, terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari teman Anda, saudari Rizka. Jadi, apakah teknik pengendalian hayati itu bisa dikombinasikan dengan penggunaan insektisida kimia? Ya. Jadi, ya bisa kita lakukan dengan cara kita harus didasarkan pada pengamatan di lapangan. Apakah memang kondisi populasi OPT di lapangan itu sedang tinggi-tingginya atau tidak? Kalau memang sudah paling tinggi, itu kita bisa kombinasikan, ya, pengendalian hayati dengan insektisida kimia. Caranya bagaimana? Insektisida kimia itu diaplikasikan dengan menggunakan insektisida kimia yang selektif, yang tidak berspektrum lebar, sehingga musuh alami itu tidak semuanya terbunuh. Tidak semuanya terbunuh. Sehingga tujuan akhirnya adalah bagaimana populasi OPT itu turun, tetapi musuh alami juga itu masih tetap bertahan hidup di sini. Sehingga keseimbangan populasinya tetap. Kita lanjut ya. Jadi kasus seperti ini terjadi ketika ada hama baru yang masuk ke suatu wilayah. Jadi hama baru ini masuk, musuh alaminya tertinggal di tempat asalnya, sehingga di lokasi yang dituju ini tidak ada musuh alami yang mampu mengendalikan populasi dari hama baru ini. Makanya para ilmuwan melakukan studi atau penelitian, mereka mencari musuh alami di daerah asal hama ini, kemudian diintroduksi atau diimpor ke negara, misalnya negara Indonesia, untuk mengendalikan hama baru tadi. Jadi kalau bisa disederhanakan, inundasi ini kita melepas musuh alami hanya untuk pada musim tanam itu. Jadi misalnya kita sedang menanam cabai, ya, populasi hama kutunya mungkin meningkat, kita lepaskan musuh alami, ya tujuannya hanya untuk pada musim tanam itu. Tetapi kalau inokulasi, tujuannya adalah untuk jangka panjang. Karena harapannya musuh alami tersebut dapat memperbanyak diri dan mengendalikan hama dalam waktu yang lama atau permanen. Jadi untuk beberapa musim ke depan. Ya, itu perbedaan antara inundasi dan inokulasi. Ya. Sebelum itu ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Berdiri. Terima kasih sebelumnya Pak. Perkenalkan saya Gusti Abdulyansyah dari mahasiswa pertukaran Merdeka dari Universitas Sriwijaya. Ingin bertanya mengenai strategi pengendalian hayati. Nah, di sini pertanyaan saya mengenai hal tersebut. Seberapa efektifkah penggunaan musuh alami dalam mengendalikan hama tanaman? Terima kasih. Oke, terima kasih Gusti.
Jadi Gusti adalah salah satu mahasiswa peserta program PMM, ya, program pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar dari Kemendikbud, ya, dari Universitas Sriwijaya, jauh sekali ya dari Sumatera. Jadi seberapa efektif penggunaan musuh alami dalam pengendalian OPT? Jadi berdasarkan hasil penelitian, bahkan penelitian kami juga di sini beserta mahasiswa, diketahui bahwa parasitoid, ya, parasitoid telur pada hama penggerek, hama ulat gerayak pada jagung, itu parasitasinya itu bisa sampai 100%. Ya, bisa sampai 100%. Jadi satu kelompok telur yang berisi sekitar 20 atau 30 butir telur itu bisa diparasitasi semuanya. Kalau misalnya 100% ini terparasit, maka tentu tidak ada populasi hama yang akan muncul, ya, habis, ya. Artinya sangat-sangat efektif. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah tentang perilaku petani juga. Kadang petani ini lahannya itu tidak ada hama, populasi hamanya hanya sedikit, tetapi dia tetap melakukan penyemprotan insektisida kimia karena sudah terbiasa, ya. Nah, hal ini yang perlu kita hindari karena kalau dia menggunakan sembarangan insektisida kimia itu dapat membunuh musuh alami, ya. Otomatis kalau musuh alami terbunuh, maka sudah tidak ada yang menjaga populasi hama itu berada di bawah keseimbangan, ya. Sehingga otomatis populasi hama itu bisa meningkat drastis dalam waktu yang cepat dan kerugian atau kerusakan pada tanaman juga akan semakin tinggi. Oke ya, masih ada tanggapan lagi? Cukup? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini saya akan menampilkan video ya tentang penerapan strategi konservasi ini ya. Potret tak biasa sawah-sawah di desa Bandung, Kecamatan Prambon, Nganjuk yang viral di dunia maya. Pemandangan sawah di sana terlihat indah dan cantik dengan deretan bunga warna-warni yang mampu menarik perhatian banyak orang. Sejumlah petani sengaja menanam bunga tersebut sebagai refugia atau pengusir hama alami. Refugia merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan, yang berpotensi sebagai mikrohabitat bagi predator maupun parasit. Potret keindahan tersebut ramai diperbincangkan warganet bukan tanpa alasan. Pasalnya bunga-bunga tersebut awalnya ditanam untuk mengusir hama. Namun tak disangka, bunga-bunga yang mekar justru mampu menarik wisatawan untuk berdatangan. Ada yang sekedar ingin melihat-lihat saja, ada juga yang ingin mengabadikan kecantikan sawah-sawah di sana sebagai sarana berfoto selfie. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News. Oke, jadi itu videonya tadi ya, dan kita bisa mengambil beberapa informasi penting dari video tadi. Yang pertama tadi, tanaman berbunga tadi disebut sebagai tanaman apa? Tanaman apa? Refugia, ya. Ya, refugia itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris ya, refugee. Atau artinya itu adalah pengungsi. Ya, pengungsi. Jadi pengungsi di sini maksudnya adalah tanaman refugia itu dia menyediakan tempat bagi pengungsi atau bagi musuh alami yang datang untuk bertempat tinggal atau bertahan hidup di situ. Tadi ada yang bisa informasi apa lagi yang kita bisa ambil dari video tadi? Petaninya tadi biasanya satu musim tanam menyemprot berapa kali? Tiga kali. Tinggal menjadi satu kali. Nyata toh? Dari 3 menjadi 1 itu sudah hampir 70% penurunan penggunaan insektisida kimia. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk bagian terakhir saya akan memberikan tes ya untuk mengevaluasi perkuliahan kita pada hari ini. Nanti saya minta dibagi per kelompok, nanti yang duduknya dekat-dekat saja. Satu kelompok 3 orang ya.
bisa langsung dikondisikan. Nanti saya akan bagikan soalnya, dan soalnya itu Anda diskusikan sekitar 5 menit ya. Kemudian akan kalian presentasikan masing-masing dari setiap kelompok, dan ini akan saya nilai. Oke, silakan disesuaikan tempat duduknya. Soalnya di sini ya, bisa dibaca dulu, kemudian Anda diskusikan ya. Oke, silakan Anda baca dulu pertanyaannya ya, dipahami pertanyaannya, kemudian Anda bisa tulis poin-poin jawaban Anda di kertas tersebut ya. Kemudian Anda rangkai dan nanti ada perwakilan yang akan menyampaikan jawabannya. Oke, sudah ya? Oke, saya pikir cukup waktunya. Nah, setelah ini saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait tugas atau tes yang sudah saya berikan. Oke, siapa yang mau pertama kali tampil? Ya, oke, silakan. Saya sebagai seorang manajer yang mengelola lebih dari 10 hektar tanaman padi itu untuk sebagai edukasi kepada masyarakat, khususnya para petani yang minimalkan pengetahuan tentang pengendalian hayati dan pemberian insektisida secara intensif. Yaitu yang tahap pertama yang kami realisasikan yaitu mencari tahu terlebih dahulu musuh alami dari hama tersebut, sehingga dapat kami mengetahui, para petani tersebut juga dapat mengetahui dan yang dapat berpengaruh untuk tanaman padi yang ada di daerah wilayah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Applause buat semua. Oke, jadi bisa dikumpulkan ke depan tadi ya. Nanti akan saya nilai. Iya, tulis nama, NIM-nya. Oke, dengan selesainya diskusi tadi, saya akan menutup perkuliahan hari ini ya. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan ringkasan atau garis besar kira-kira materi apa yang kita bahas pada perkuliahan siang hari ini. Ada yang bisa memberikan seperti pokok-pokok perkuliahan yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Sebelumnya yang bisa saya paham dari perkuliahan saat ini itu tentang strategi pengendalian hayati, yaitu bahwa di dalam strategi pengendalian hayati kita dapat melakukan berbagai macam cara. Salah satunya dengan menggunakan indonasi, yang mana kita melepaskan agen hayati atau organisme hidup ketika saat pertanaman itu dimulai. Yang kedua yaitu dengan cara inokulasi, yang mana atau dengan cara melepaskan agen hayati atau organisme hidup yang tujuannya itu agen itu bisa memperbanyak diri dan dapat mengendalikan OPT di lahan tersebut. Ya, dan yang kedua yaitu pengendalian hayati yang lain, yaitu dengan cara menanam tanaman refugia, dan juga selain menanam tanaman refugia ini untuk mengendalikan OPT, dia juga menambah nilai estetika atau nilai keindahan pada wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih ya, cukup baik jawabannya ya, sudah melengkapi semua aspek dari perkuliahan kita ya. Dan ada satu hal yang ingin kita tekankan, bahwa dalam pengendalian hati, pendekatan atau strategi itu mutlak kita perlukan ya. Jadi strategi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kita lihat dulu apa permasalahan yang paling mendasar di lapangan,
kemudian cara apa yang bisa kita tawarkan atau kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, ya, terutama dalam pengendalian hayati. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga tetap sehat dan semoga tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan PDD UKT-PT bidang pengajaran atas nama Anggri Pratama Solihin dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Kerontak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.